ini saya akan membawakan sebuah firman Tuhan dengan judul Waiting Room. Mungkin judul ini tidak asing buat setiap kita yang namanya waiting room. Ada yang tahu waiting room? Semua dari kita pasti pernah mengalami waiting room. Ketika saudara pergi ke dokter dan harus menunggu giliran saudara dipanggil, saudara diminta untuk tunggu di waiting room. Ketika saudara akan boarding ke pesawat, sebelum boarding saudara harus masuk dulu ke waiting room untuk persiapan boarding. Dan ketika kita mungkin pergi makan di restoran, pasti ada yang namanya waiting room kalau restoran itu ramai. Di Surabaya ada satu restoran yang sangat terkenal, yang dari Surabaya asli pasti tahu. Padahal bukan makanan khas Surabaya sih, itu makanan khas kota Medan. Tapi artinya hal-hal lain ke dokter. Yang tahu pasti semua sudah tahu. Antrinya itu ngalang-ngalang ke dokter, apalagi kalau sudah jamnya makan malam. Saya itu kalau suruh ke situ, pada waktu makan malam saya pilih cari restoran yang lainnya, nggak ke situ daripada udah lapar harus nunggu lagi. Kalau nunggunya sebentar nggak apa-apa. Nunggunya itu nomor antriannya misalnya dia ada nomor antrian 1 sampai 60. Nah, yang terus kita dapat nomor antriannya itu nomor 10. Tapi antriannya sampai 60 itu belum habis. Nah, tunggunya kita pasti sudah rasanya kita pasti mau nyerah. Tunggu yang namanya di waiting room ini kita tunggu di luar, ditemani sama amigos dan ditemani sama nyamuk. Nah, kita pasti rasa aduh kita makan di tempat lain aja. Ataupun ada satu restoran juga kalau dia buat promo buy one get one di mall, restoran bahkan itu antrinya itu mengular juga nggak sih? Dimana ketika kita harus menunggu makanan, itu artinya pasti nunggunya lama. Dan juga ini ketika kita harus menunggu, kita mungkin sangat cemas, sama dengan kita menunggu Tuhan. Kita menunggu Tuhan, kita belum tahu kapan waktunya Tuhan. Tetapi percayalah, kalau kita bersama dengan Tuhan, pasti ada rencana Tuhan yang begitu indah. Kita lihat di Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Ayat 1 ayat di situ amat sangat nah, mungkin kita mau membaca ayat ini. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, dimana ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita pasti mendapatkan kekuatan baru. Hari ini saya akan sampaikan beberapa hal. Apa sih mengapa kita harus ada di ruang tunggu? Yang pertama, di ruang tunggu adalah tempat kita untuk bisa berdoa dan berseru kepada Tuhan. Di mana di ruang tunggu adalah tempat kita mungkin kita bisa cengeng sama Tuhan. Kalau kita nangis di hadapan Tuhan, bukan berarti kita lemah, tapi kita mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Yeremia 33 ayat 1, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak pernah tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kalau kita bersyukur pada Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan pada kita hal apa yang tidak kita ketahui. Mungkin ketika kita berseru sama Tuhan, jawaban Tuhan tidak langsung instan. Saya sudah sering bilang kan, kalau kita sama Tuhan, kita tidak bisa tahu timingnya Tuhan itu kapan. Puji Tuhan kalau Tuhan mau tolong kita sekarang, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau tolong kita besok lusa, di depan itu semua merupakan kehendak Tuhan. Di mana Tuhan selalu menyertai kita, dan penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang sempurna.
Dan juga ketika kita dalam waiting room, kita bisa tahu di mana kita ini bisa dapat sebuah kekuatan yang baru dan kita bisa mendapatkan sebuah kelegaan dari Tuhan. Dan juga ketika kita bersama dengan Tuhan, kita berdoa, kita bisa mengeluarkan unek-unek kita. Kalau unek-unek itu dipendam, orang Jawa bilang dipendam. Cuma kalau di hati aja, itu kalau nggak dikeluarkan, rasanya nggak enak. Tapi ketika kita berdoa sama Tuhan, kita curahkan isi hati kita, maka Tuhan akan memberikan sebuah kelegaan. Di sini siapa yang pernah nangis? Dari kita pasti pernah nangis. Tapi ketika kita setelah nangis, kita merasa lega. Kita merasa ada sesuatu yang plong yang bisa dikeluarkan. Sama, ketika kita di ruang tunggu, Tuhan minta sama kita berdoa bersama sama Tuhan. Jangan sampai kita di ruang tunggu malah kita tidak berdoa sama Tuhan. Jangan sampai ketika kita di ruang tunggu, kita tidak cari tahu apa maunya Tuhan. Percayalah, kalau kita cari tahu apa maunya Tuhan, maka Tuhan akan menolong setiap kita. Yang kedua, ruang tunggu adalah tempat di mana iman kita itu dimurnikan sama Tuhan. Apa yang belum beres itu dibereskan sama Tuhan. Di mana kita menghadapi yang namanya proses. Nah, saudara tahu yang namanya Yusuf? Yusuf mengalami ruang tunggunya itu tidak sebentar, saya katakan. Dia dapat mimpi dari Tuhan bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang akan sujud menyembah dia. Dapat mimpi dari Tuhan gratis, free. Tapi untuk mewujudkannya ada harga yang harus dibayar. Ada ruang tunggu yang harus dilalui Yusuf. Ruang tunggunya di mana? Di rumah si Om Po dan si Tante Po. Dan ada lagi ruang tunggunya, bukan hanya itu aja. Ruang tunggunya dia harus dimasukkan ke dalam penjara karena dia difitnah oleh si Tante Po ini. Tapi ketika kita melihat Yusuf, ketika di mana di situ Yusuf tidak salah respon sama Tuhan, maka kita bisa melihat Tuhan menyertai Yusuf senantiasa. Dan di waktu itu, kalau mungkin Yusuf bisa mengatakan gini sama Tuhan, Tuhan, aku tak jadi orang biasa saja, Tuhan, daripada aku jadi pembuat jalan buat orang tua dan saudaraku, malah aku ini dimusuhi, aku di penjara. Yusuf kalau mereka seperti itu, dia tidak akan menolak apa rencana Tuhan ke depan hidup dia. Tetapi ketika di waktu Yusuf senantiasa menunggu dengan tidak pernah komplain kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita di ruang tunggu, percayalah, ada sesuatu yang Tuhan mau siapkan buat setiap kita. Di ruang tunggu itu memang nggak enak. Ayo, di sini siapa yang pernah kena pesawat delay? Semua dari kita pernah kena pesawat delay. Entah itu karena masalah cuaca atau kita kena masalah kerusakan pesawat atau karena pesawatnya datangnya terlambat dari penerbangan sebelumnya. Kita semua nggak suka di ruang tunggu. Saya katakan, meskipun saudara naik di bisnis, saudara dapat ruang tunggu lounge yang mewah, kita lebih memilih untuk langsung terbang tepat waktu kan. Nggak mungkin kita mau berlama-lama di ruang tunggu. Sama dengan Tuhan semestinya nggak mau berlama-lama kita di ruang tunggu, tapi Tuhan ini memurnikan hati kita dan iman kita, supaya ketika Tuhan menyiapkan kita tidak jadi OKB, orang kaya belagu, orang kaya baru, atau orang kaya blow on. Maaf kata, saya katakan blow on kenapa? Kan kita tidak bisa memilih apa yang Tuhan kasih, kita jadi kaget. Kalau kita tidak di ruang tunggu. Oleh sebab itu, kalau kita saat ini sedang ada di ruang tunggu, percayalah, ada rencana Tuhan yang terbaik. Ada waktu Tuhan yang sudah Tuhan siapkan yang terbaik. Kita, Westi kan punya lagu favorit kan? Tak selalu Tuhan menjawab doa. Nah, tidak selalu Tuhan menjawab doa. Tapi percayalah, ada waktu yang terbaik Tuhan berikan. Terus kita pernah juga dengarkan lagu Bukan timbul seperti emas. Nah, dalam ayat 23 ayat 10, coba kita lihat sebentar. Ayat 23 ayat yang ke-10.
Ayat 23 ayat yang 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ayat 11, hatiku tetap mengikuti detak-detaknya, aku menuruti jalannya tanpa menyimpang. Percayalah, kalau kita tahu kita dimurnikan sama Tuhan, pasti kita akan keluar sebagai orang. Kita pasti akan siap dipakai untuk pemulihan Tuhan. Kita bukannya kita lagi, tapi Tuhan yang berjalan senantiasa. Adalah soal yang Yesus makin bertambah terus makin berkurang. Nah, kita harus makin berkurang, tapi Yesus yang semakin diagungkan. Jangan ketika kita di pelayanan, kita panen pujian, senang nggak? Orang dipuji, tidak mengelak, orang pasti senang untuk dipuji. Tapi ketika kita nggak dipuji, kita mungkin agak marah. Dalam pelayanan kita nggak dipuji, nggak agak marah. Kita sudah capek-capek, mungkin pelayanan dari pagi sampai sore, tapi nggak ada yang puji kita. Percayalah, kalau kita dipuji manusia ya berkatnya segitu aja. Tapi kalau kita dipuji sama Tuhan, percayalah, berkatnya lebih dari itu. Ada beberapa quote tentang orang tubuh yang saya dapatkan. Yang pertama, di ruang tubuh Tuhan berproses, kadang cepat, kadang segera, kadang terasa lambat, karena dia berikan bukan hanya jawaban doa, tetapi juga melatih iman. Di mana di ruang tubuh iman kita itu dilatih, seperti saudara Neji atau orang dari lainnya, kita dilatih iman kita. Mungkin kita suka yang namanya harap-harap cemas. Di sini siapa yang kenal dengan harap-harap cemas? Nah, udah mau deket-deket waktunya gitu dibuat Tuhan deket-deket, orang Jawa bilang deket-deket. Dimana ketika kita itu mungkin sudah mau jatuh tempo tapi gak ada. Tapi nanti udah mendekatinya tiba-tiba Tuhan bisa buka jalan. Seringkali Tuhan seperti itu. Dan juga ada satu hal lagi, Tuhan izinkan saudara menunggu bukan karena saudara itu menyerah dan hancur, tetapi supaya saudara semakin kuat dan iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Menunggu menjadikan iman semakin kuat. Di mana ketika kita menunggu iman kita ini dilatih. Mungkin kita setiap hari Selasa ketika kita doa malam, kita membacakan doa nubuatan. Kita senang sih kita berdoa nubuatan. Tidak ada yang tidak senang kita berdoa nubuatan. Aku doa nubuatannya itu bagus. Tapi untuk mencapai itu prosesnya itu memang terkadang sedikit saya katakan. Seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Dapat doa nubuatan enak, senang. Tapi untuk capai itu mungkin ada model yang supaya nangis-nangisnya itu kita nggak tahu bagaimana. Mungkin kalau kita lihat, Pak Yosua itu sekarang diberkati ya, usaha rotinya laris bisa sampai ke seluruh mancanegara. Nah, nggak tahu proses di belakangnya gimana. Orang itu kadang lebih suka melihat hasil daripada proses. Tetapi Tuhan lebih melihat proses daripada hasil. Ketika kita berproses dengan Tuhan, jangan sampai kita salah respon. Banyak dari kita ketika berproses sama Tuhan, kita salah respon, kita bilang, Tuhan ini jahat, Tuhan ini tidak sayang sama saya. Kenapa Tuhan izinkan pencobaan ini terjadi? Tapi kita nggak tahu kan. Saudara tahu kejadian di Alkitab yang anak buta sejak lahirnya ditanya, ini salah siapa? Salah bapaknya, salah ibunya, salah papanya, salah mamanya. Tapi kalau jawab bukan salah siapa-siapa, tapi untuk pekerjaan Allah bisa dimuliakan. Jadi ketika kita di ruang tubuh, jangan sampai kita protes sama Tuhan. Atau ketika kita di ruang tubuh, kita mantel sama Tuhan. Kita bilang enggak, Tuhan lagi. Kalau kita bilang itu seperti itu, saya sudah sering bilang, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, tapi tanpa kita Tuhan tetap Tuhan. Di mana Tuhan sebenarnya nggak butuh kita, kok kita ini yang butuh Tuhan. Jadi jangan merasa sok dibutuhkan sama Tuhan. Seringkali manusia itu merasa sok dibutuhkan sama Tuhan. Di mana ketika kita dengan Tuhan, kita merasakan, kalau nggak ada aku, pelayanan ini nggak bisa jalan. Kita mulai keluar. Tetapi jangan sampai itu terjadi karena kita bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Berikutnya quote yang saya dapatkan lagi adalah, bersabarlah di ruang tubuh. Bukan yang pertama berlari yang menang, tetapi yang finish di akhir itu lebih pemenang dan mereka yang berhasil menyelesaikan sampai akhir. Karena itu saudara, mari nikmati setiap fase di dalam hidupmu dan bersabar di ruang tubuh. Dimana ketika kita bersabar di ruang tubuh ada penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa yang sudah diberikan. Percayalah, Tuhan sudah tahu kapan waktu yang terbaik untuk setiap kita.
Mungkin kita bilang, kita mintanya sih ditolong Tuhan sekarang. Siapa yang nggak mau sekarang? Kita semua pasti mau ditolong Tuhan sekarang. Dimana ketika kita ditolong Tuhan, kita pasti senang, kita pasti lega. Percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar di ruang tunggu. Kenapa kita harus ada di ruang tunggu? Yang pertama, kita di ruang tunggu supaya kita bisa berdoa, berseru mencari Tuhan lebih lagi. Bukan di ruang tunggu kita mencari hamba Tuhan. Tidak salah kita mencari hamba Tuhan, tetapi ketika kita langsung bertemu dengan Tuhan, maka percaya Tuhan bisa kasih sesuatu lebih. Saya katakan, mungkin ketika kita di ruang tunggu kita gopo karena sendiri, kita menghubungi hamba Tuhan. Tidak salah sih saya katakan, tapi kalau kita cari Tuhan, Tuhan bukan Tuhan yang jauh kok. Adalah Tuhan kan, Dia hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa. Ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tidak kok 24 jam. 24 jam, nggak tutup, saya katakan. Restoran aja bisa tutup 24. Restoran aja bisa tutup, ada jam bukanya. Dokter aja ada jam bukanya. Meskipun saudara bilang rumah sakit 24 jam ya, tapi ketika sudah bertemu dengan dokter, mungkin kita terbatas. Tapi kalau kita berkoneksi dengan Tuhan, semuanya pasti akan indah. Dan percayalah, ketika kita cari Tuhan untuk menemukan solusi dari masalah kita, sehingga saudara tidak lagi berjalan sendiri, tetapi kita berjalan di atas firman-Nya, dan percaya Tuhan akan kasih jalan keluar. Di mana ketika kita dalam ruang tunggu, ada jalan keluar yang sudah Tuhan siapkan untuk setiap masalah kita. Hari ini, siapa di sini yang sedang dalam ruang tunggu? Saya yakin kita semua memiliki ruang tunggu yang berbeda-beda. Ruang tunggu saya tidak sama dengan ruang tunggu Cinetam. Ruang tunggu saya tidak mungkin sama dengan Bu Eti, atau dengan Pak Yosua, Bu Eni, Ibu Iman Jati, Ibu Nita, Dewi Santi, Pak Sutris, Bapak Nanas Ibu, atau Ibu Dwi, atau teman-temannya lain yang percaya. Ketika kita di ruang tunggu, ada satu rencana Tuhan yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, mari kita naikkan satu pujian. Ajakku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajakku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa keributannya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajakku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Tuhan, terima kasih atas firman yang sudah dibagikan hari ini ya Bapak. Materikan firman-Mu dalam hati setiap kami Tuhan, jadikan kami sebagai pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Bapak. Tuhan, hamba-Mu saat ini berdoa untuk teman-teman yang ada di Zoom ini ya Bapak. Hamba-Mu tidak tahu akan menjadi ruang tunggu dari setiap teman-teman yang ada di Zoom ini. Tetapi satu yang hamba-Mu tahu bahwa ketika kita melakukan ini, percayalah di mana kita melakukan di ruang tunggu ini ada rencana yang begitu indah ya Bapak. Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk rencana yang begitu indah ya Bapak. Tuhan, kami percaya ada rencana-Mu ketika kami di ruang tunggu ada
sesuatu yang tidak kami pikirkan itu bisa terjadi ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan kami menyerahkan Tuhan komunitas Korea ini kami serahkan Bu Lesti ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Dan juga kami serahkan Pak Nando sebagai WL yang senantiasa untuk beribadah di tempat ini dan juga untuk kembali Korea yang ada di seluruh Indonesia supaya memberkati ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Percaya Tuhan tubuh kita adalah tempat berlatih kita sama Tuhan. Sebenarnya nanti next bulan depan saya akan bersaksi bahwa ada satu orang tunjuk Tuhan yang Tuhan jawab buat saya hari ini tadi siang. Nanti bulan depan saya akan kesaksian di mana sesuatu yang tidak saya duga-duga, sesuatu yang tidak saya pikirkan Tuhan jawab hari ini tadi siang. Saya nggak tahu sih kalau waktunya sampai hari ini, tapi ini sesuatu yang luar biasa. Tunggu bulan depan ya teman-teman.